Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan guru. Siang. Sebelumnya saya mohon maaf karena telah mengganggu aktivitas Bapak Ibu di hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya dalam rangka diseminasi pemaparan budaya positif. Jadi diseminasi ini merupakan salah satu tugas yang saya ikuti, yaitu dari program pendidikan guru penggerak. Jadi saya harus mendiseminasikan mengenai budaya positif kepada rekan-rekan sejawat. Ya, jadi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa memberikan sedikitnya ilmu untuk Bapak Ibu sekalian. Baik. Perkenalkan dulu, nama saya Yani Yuliani, saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Tasikmalaya dari SMK Negeri Raja Polah. Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Untuk materi yang akan saya sampaikan kali ini, secara garis besar, saya sampaikan yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Yang paradigma baru itu yang seperti apa ya? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa aja? Bapak Ibu ada yang tahu? Yang pertama, beriman dan bertakwa. Ya. Nah itu ya. Jadi perubahan paradigma belajar itu yang pastinya kita mendorong siswa kita itu untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori kontrol. Ada suatu miskonsepsi di dalam keseharian kita sebagai guru di dalam kelas tentang teori kontrol, bagaimana cara kita mengendalikan anak didik kita. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu adalah ibaratkan dalang yang bisa memainkan anak itu seperti wayang, dikendalikan. Itu seperti itu. Dan seperti ini masih menjadi suatu hal yang sering kita temui, atau mungkin bahkan kita sendiri melakukan hal tersebut kepada anak kita di kelasnya. Terus yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu betul kan ya? Bahwa semua penguatan yang positif akan memberikan sesuatu yang efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Betul nggak? Betul ya. Bahwa dengan kita memberikan kritik. Lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ketika kita berada di kelas, posisi kita sebagai guru dan murid-murid kita itu adalah kita anggap anak kecil. Kamu kunon makin telat. Awas, semua tolong telat deh. Kunon tegak keper. Mana kita anak? Begitu ya. Kerjakan anak. Di dalam mindset kita itu seperti itu, masih seperti itu ya. Karena kita merasa bahwa kita adalah orang dewasa yang bisa mengontrol anak kecil. Murid kita itu adalah anak kecil gitu ya. Nah itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol yang sudah seharusnya tidak pakai lagi di dalam kehidupan kita, di dalam pembelajaran di kelas. Lalu selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama, bahwa sebetulnya secara teori kontrol realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Tapi kita sering menyamakan apa yang kita lihat di kelas. Artinya ada pembelajaran bernamanya berdiferensiasi, bahwa ternyata kebutuhan anak itu adalah berbeda, tidak bisa disamakan. Anak yang memiliki nilai yang tinggi atau memiliki prestasi yang baik di kelas, kita berikan tugas yang sama dengan anak yang tertinggal di mata pelajarannya.
Itu tidak bisa ya, karena kebutuhan manusia pada selayaknya adalah berbeda. Lalu semua orang melihat hasil yang sama, melihat hal yang sama. Padahal tidak. Dari sisi pandang seseorang kita bisa melihat, mungkin misalnya Ibu Rizka melihat dari depan ini apa? Botol. Atau mungkin dari sana bukan Bu, itu mah hanya terlihatnya tulisannya bukan buah teh, tapi terlihatnya barcode. Kalau menurut saya dari belakang buah teh, kalau dari sana hanya nilai gizi yang terlihat, padahal sama gitu ya, satu gitu, padahal satu. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Cara teori kontrolnya justru kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa orang ini berperilaku buruk? Dia ada alasannya, dia ada tujuannya. Kamu kenapa kesiangan? Atau kadang kita tidak bertanya, kamu orang lewat mana mau ngapain? Hai kekurangan. Terus kamu tunggu di kelas di luar, jangan masuk kelas. Ada seperti itu. Kita kan tidak tahu, anak ini kenapa sih kesiangan ya? Oh mungkin dia malamnya bekerja, bangunnya kesiangan. Mungkin saja kan seperti itu, gitu. Karena memang setiap orang tidak sama, gitu ya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol adalah kita. Kita tidak bisa menyerahkan diri kita sepenuhnya untuk dikontrol oleh orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Meskipun kita guru, kita tidak bisa mengontrol anak didik kita sesuai kehendak kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsesi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah, itu dihapus menjadi model berpikir menang-menang. Selanjutnya mengenai materi disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Jadi kita mendisiplinkan itu bukan dengan penghargaan. Nanti kamu kalau yang mengerjakan pertama, saya kasih coklat ya. Yang terakhir gak boleh pulang. Itu tidak akan mendisiplinkan anak. Bukan seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi dengan disiplin ini diharapkan anak itu memiliki motivasi yang ada di dalam diri mereka, yang timbul dari mereka sendiri, bukan karena paksaan, rayuan, bujukan, atau penghargaan dari orang yang ada di luar lingkungan mereka. Jadi dia sadar diri lah bahwa saya itu salah, oke saya harus begini. Bukan karena detik si ibu kudu kieu, detik sekolah kudu kieu, nah bukan seperti itu ya. Lanjut, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Profil yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, tadi yang telah disebutkan, mulai dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lalu ada juga pemahaman dari IBO Primary Years Program. Yang pertama adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir adalah dari life skills atau keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya sekedar pemberian materi dari dalam kelas, dari guru ke murid, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita dengan rekan di sekolah, di rumah, dengan lingkungan, dengan tetangga. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu juga kan bekerja itu untuk apa? Memenuhi kebutuhan dasar kita gitu ya. Lalu kenapa siswa mereka sekolah? Mereka memiliki kebutuhan dasar juga, mereka ingin memiliki ilmu sebagai bekal dalam hidupnya kelak gitu ya. Apa saja yang menjadi dasar kebutuhan manusia? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kita maka membutuhkan apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Betul kan? Mungkin ada yang mau menambahkan untuk bertahan hidup poin-poinnya selain dari makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, supaya kita bertahan hidup. Gimana? Minuman ya? Kalau makanan ya, minuman kita sepertinya haus. Apa mereka? Uang ya, iya uang. Kita bertahan hidup untuk dapat uang ya Bu. Dapat uang bisa apa? Beli makanan, beli pakaian, beli rumah. Betul. Lalu yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu betul kasih sayang kan? Betul. Dari teman, keluarga, pasangan, dari murid kepada gurunya harus kan? Coba kalau kita tidak ada rasa sayang, ketika kita masuk ke dunia kerja, kita masuk ke kantor dengan rekan, merasa kalian itu kan? Aku mah nggak butuh dia, aku mah sendiri juga bisa. Ketika orang-orang pergi, kamu nggak diajak, bagaimana? Duh, aku sih diajak ya. Karena dia merasa tidak membutuhkan kasih sayang dan tidak ingin diterima. Nggak apa-apa, aku mah mau diterima, untuk kajian. Tidak mungkin seperti itu. Dimanapun kita berada, di lingkungan sekolah, ya gimana itu? Begitupun dengan kegiatan belajar mengajar di kelas. Begitu kita mengenal anak didik kita, mereka akan merasa disayang karena kita kenal. Kita apalagi ketika kita menyebut nama anak itu hati, ibu apa ya nama saya? Sekarang di kelas dulu, wah akan lebih bersemangat. Ibu jadi kata saya seperti itu. Ketika kita sayang, mereka juga akan berikan timbal balik kata yang sama. Poinnya apa aja? Yang pertama, rasa diterima. Jadi kita bisa kelas, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wah, anak-anak tadi antusias, anak-anak tadi Waalaikumsalam. Sok, kumaha ibu mau di kelas juga itu. Jangan sore yang berudah kayak gitu. Kalau yang kedua dipedulikan. Ketika kita mengajar di kelas ternyata anak-anak ramai, orang ngomong kan udah ngomong. Kita merasa dihargai ya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kerjasama. Kita butuh kerjasama. Seperti hal yang kita lakukan sekarang, kita sedang bekerja sama. Berbagi, take and give, ya, saling. Dan menjadi bagian dalam kelompok, itu pasti. Karena kita adalah manusia, makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri. Lalu kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Dan ini adalah hal yang wajar. Kita memiliki harga diri. Kita juga ingin menguasai, jangan harus selalu dikuasai kan? Karena kita punya harga diri. Lalu keinginan untuk dianggap pasti ya. Satu ditanggap. Orang ngomong diharap kalau mau coba berudak santeng aja gitu. Aduh gitu guru atau mana saya tetap didengekin gitu ya. Memimpin, berprestasi. Guru kan pemimpinnya di kelas. Kita mau posisikan itu sebagai seorang pimpinan. Diakui dan didengar. Lalu yang keempat, kebebasan. Kita mandiri. Ya. Memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Lalu kesenangan, bermain. Jangankan anak ya, gitu aja yang sudah tua masih suka bermain. Sangat suka. Healing, jangan modus. Lalu humor.
Coba kalau bayangkan tanpa humor, oh kaku tuh di kelas 3-nya kita kayak kanebo kering. Lalu antusiasme dan yang terakhir adalah tertawa. Itu adalah kebutuhan dasar hidup manusia yang tanpa disadari memang kita membutuhkan semua itu ya. Jadi kalau ada yang belum terpenuhi, apakah belum jadi manusia? Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia itu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, tidak perlu pengakuan orang lain, tidak perlu ingin dituntut oleh orang lain. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seorang murid di kelas dia memiliki motivasinya sendiri. Saya ingin diakui, saya memiliki harga diri. Tidak akan elok, tidak akan etis ketika anak di dalam kelas melakukan kesalahan, lalu kita ditegur di depan kelas, kamu wah, harga diri anak akan tercoreng. Itu namanya mempermalukan. Ya, mempermalukan. Ayo guru juga kia. Wah, itu sudah dendam itu akan lama. Ada lagi motivasi ekstrinsik yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seorang anak yang datang tepat waktu ke sekolah karena dia tidak ingin dihukum. Motivasinya apa adalah ya tidak ingin dihukum tadi itu. Jadi dia datang ke sekolah tepat waktu bukan karena ada keyakinan di dalam diri, tapi karena ada aturan yang mengekangnya bahwa saya harus masuk ke sekolah sebelum jam 7. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya melakukan ini karena saya ingin dianggap oleh ibu guru saya bahwa saya adalah anak pintar, anak rajin, anak disiplin. Dan teman-teman melihat saya, isi itu mah rajin, si ilmu pintar. Ada anak yang seperti itu. Itu adalah motivasi dari luar, karena dia ingin mendapatkan pengakuan, penghargaan dari orang yang ada di sekitar dia. Ini adalah mengenai motivasi perilaku manusia. Dari motivasi itu maka akan timbul yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini dijelaskan mengenai apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Kalau hukuman bahwa yang pertama adalah tidak terencana atau tiba-tiba. Misalnya apa? Di hukuman tidak terencana atau secara tiba-tiba. Misalnya apa ya, tidak membersihkan kelas, lalu hukumannya buang sampah. Buang sampah satu sekolah. buang sampah satu sekolah, Membersihkan sampah satu sekolah. Membersihkan toilet. Hukumannya untuk hukumannya karena itu dilakukan secara terencana dan tidak tiba-tiba. Ya, itu hukuman. Bentuk hukumannya seperti itu. Kenapa disebut hukuman? Karena tidak terencana dan tiba-tiba. Tiba-tiba, saya kasih barala bersihan. Tadi buka wasnya kalau tor bersihan yuk. Kayak gitu ya, itu hukuman. Lalu yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilebatkan. Itu bentuk hukuman seperti itu. Di si murid itu buku-buku. Aduh, ibu jodoh di taman resihan. Nanti bubur kamu kesiangan, gitu misalkan seperti itu. Lalu bersifat satu arah karena hanya diberikan oleh si guru kepada murid tanpa ada kesempatan murid untuk membela diri. Udah terserah, pokoknya kamu kalah, kamu kesiangan, bersihkan. Bahwa hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Kalau fisik itu apa contohnya? Lari 10 keliling. Nah, kalau psikis kata-kata kasar. Bukan kowe kabarangan maneh deui. Memang secara fisik dia nggak apa-apa, tapi kan hatinya menangis gitu ya, hatinya sakit. Kalau yang konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Misalnya aturan di sekolah adalah bahwa kita harus memakai atribut di sekolah. Setiap hari Senin upacara topi, dasi, solder, sabuk, sepatu hitam. Ketika seseorang memakai sepatu warna putih, dia tahu konsekuensinya apa.
Jadi memang sudah ada aturannya. Kunaon wawanyaran kan tahu kamu ada aturan di sekolah kita harus pakai sepatu hitam. Berarti kamu sadar ya kamu salah, ada konsekuensinya. Misalnya kalau di dalam sekolah itu ada aturan sekolah, hukumannya apa. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman. Itu konsekuensi. Sikap guru yang selalu memonitor murid. Yang namanya konsekuensi pasti akan membuat anak tidak nyaman ketika membuat kesalahan. Lalu kalau restitusi itu apa? Kalau restitusi itu yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika kita melakukan penggunaan pendekatan restitusi, kita berhadapan dengan anak, kita tanya dulu, ini anak kamu kesalahannya apa? Tahu nggak? Kamu sudah melanggar aturan ya? Ya Bu, terus kenapa? Terus kalau gitu kamu salah, berarti kamu tahu dong konsekuensinya. Jadi si anak tuh tahu, ya tidak perlu langsung hukum kamu jebret. Ada kolaborasi dulu, ada komunikasi dua arah antara guru dengan murid. Jadi kita padu, gus, enak itu. Ini naon. Tapi ada komunikasi dua arah, kolaboratif antara guru dengan murid. Kalau pendekatan restitusi, jadi itu adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau yang sudah dijalankan oleh Bapak Ibu selama ini di kelas apa? Sudahkah menjalankan hukuman? Sudah ya, sering konsekuensi? Sama ya, ada ya. Restitusi? Belum ya? Atau sejarah aku bagus sebenarnya. Jadi memang kadang kita merasa orang dewasa itu ya, kita bisa mengontrol siswa. Guru maaf ya. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seperti apakah guru yang penghukum itu? Guru yang penghukum, nah ini contoh aja ya Pak. Nah kalau diilustrasikan secara yang dilakukan oleh anak, misalnya gini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sama persis seperti Senin kemarin waktu kita upacara. Ternyata ketika dipanggil, wah ternyata banyak ya. Kalau posisi kita sebagai seorang penghukum, siswa misalnya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai penghukum. Lalu kalau menjadi seorang pembuat merasa bersalah, apa? Kita ngobrol, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kan kamu udah tahu, harus pakai atribut, ya kan? Bapak kecewa sama kamu. Terus bagaimana salah? Apa yang akan dirasakan oleh anak? Oh iya, saya tuh salah kok, saya tadi salah terus jadi orang teh. Jadi dia akan merasa down. Jadi saya ini jadi tidak berguna, tidak berharga, saya salah wae. Mungkin tujuan kita adalah supaya anak itu sadar, tapi secara di sisi lain itu justru menghancurkan rasa percaya diri si anak tersebut, karena kita terkesan selalu salah bahwa saya itu, kamu tuh mengecewakan guru seperti itu tuh gitu ya. Lalu posisi kontrol yang ketiga ketika sebagai teman, misalnya seperti ini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sering ya seperti ini, karena saya juga sering sebagai teman, membuat sekali sebagai teman. Jadi kita tidak menghukum, kita tidak membuat dia merasa bersalah, tidak ada mau jauh, tapi kita ngobrol aja sudah teman. Kunaon sih kamu itu kan atuh apa kamu saya aturan sekolah mau kumaha. Mungkin tujuan kita adalah supaya kita tidak dicap oleh anak itu sebagai seorang yang galak, penghukum gitu ya. Kadang nggak tega juga kita ini budak teh ngawat dirinya kita imanya. Nah kan seperti itu. Itu kan mau dengan tak kelas we. Jadi mau aja gitu ya. Nah, itu adalah posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Lalu yang keempat sebagai seorang pemantau, misalnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Ya tahu Bu, saya begini, oke.
Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Kata-kata seperti itu. Ada yang seperti itu. Dari semua guru yang ada di sekolah, mungkin ada yang jadi teman, ada yang jadi penghukum, ada yang jadi pemantau, posisinya berbeda-beda. Namun posisi yang paling ideal itu adalah sebagai posisi manajer misalnya. Dengan menanyakan, jadi ada komunikasi dua arah antara guru dengan murid. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi biarkan anak mengucapkan apa yang dia rasa salah. Ya Bu, saya tidak pakai topi. Lalu bagaimana cara kamu perbaiki kesalahanmu? Ya Bu, saya yang akan beli ke koperasi. Nggak usah kita suruh, kan senang ngerti. Jadi seperti halnya kegiatan coaching yang dilakukan, jadi bukan kita memberikan pertanyaan yang membuat anak menjawab pertanyaan kita, tapi kita memancing supaya anak mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Kenapa kamu begini? Nah, terus kalau nggak begini, kuku mahal. Oke, berarti kamu tidak akan mengulanginya lagi ya. Ya Bu, misalnya seperti itu. Itu adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kita coba tebak ya, Bapak Ibu. Posisi kontrol tadi ada 5. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh misalnya, ada pernyataan seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol yang mana? Yang bersalah. Membuat rasa bersalah. Lalu berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Karena benar kamu masalah wae teh. Sebagai teman ya, kita betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tersalah wae. Itu bisa. Kira bener nak, gitu. Kita kalau ngomong seperti itu kan ya, guru juga kan yang bertekan kepada muridnya. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Jadi biarkan anak yang tahu. Ya udah Bu, kedepannya saya akan begini. Jadi bukan kita yang memberitahu, kamu harapnya perlu kit, gitu ya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Rasa bersalah, apa teh? Bukan. Ketiga dari apa? Lupa yang ketiga. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Bukan. Ini direktur. Sebagai apa? Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman-teman. Bisa ya sebagai teman, karena kalau teman itu, posisi kontrol teman itu akan membuat si anak itu dekat dengan gurunya, tapi dia akan membuat rasa ketergantungan. Ya udah pula, oke, demi ibu aku melakukan ini. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum. Udah hukum? Karena kalau tidak mendapat nilai itu suatu hukuman kan ya. Mau menang nilai, kamu mengerjakan gagal tara. Nah, itu adalah tadi mengenai 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya kita akan beralih pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas, contohnya keyakinan kelas itu apa Bu? Ada yang tahu nggak? Atau barangkali ada yang sudah melaksanakan keyakinan kelas di kelasnya? Ada yang pernah? Jadi kalau keyakinan kelas itu misalnya semacam rule kelas atau kesepakatan kelas ya, yang biasanya dibuat pada awal tahun ajaran sebelum memulai pembelajaran. Misalnya si guru masuk kelas nih, oke hari ini kita belajar, nama saya Ibu Anu, saya akan mengajar kalian matematika selama 1 semester ini. Sebelum kita mulai pelajaran, kita buat keyakinan kelas yuk. Kalian ingin apa untuk diri kalian, untuk guru? Bisa aja misalnya anak-anak diberi kertas post-it, sebar, so kamu ingin apa, lalu ditempel.
Lalu kita ambil kesimpulan, si anak yang naon wae sih yang diinginkan dari selama pembelajaran ini teh. Misalkan yang pertama, menerima pembelajaran selama jam pelajaran. Yang kedua, nggak apa-apa, namanya juga hayang anak boleh memainkan HP. Bisa itu kan anak bebasnya. Yang ketiga, apalagi biasanya yang inginkan anak-anak itu rupa-rupa kan boleh sambil makan atau minum, mendengar itu kan boleh lesehan, ada yang tiduran. Dari 36 siswa malah ada 36 keinginan. Kita diambil kesimpulannya yang mana yang menguntungkan buat dua pihak. Nah, pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Misalnya, jadi tidak ada dilarang membuang sampah sembarangan. Itu bukan keyakinan kelas, itu aturan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas dibuatnya seperti apa? Misalnya. Jadi bentuk kalimatnya misalnya seperti apa? Dibuat kesepakatan kelasnya. Apa namanya? Dilarang bisa, buanglah sampah pada tempatnya. Kalau untuk kalimatnya yang pernyataan universal, lebih universal misalnya, menjaga kebersihan dan keindahan. Nah, berarti artinya apa? Berarti artinya kita jangan buang sampah sembarangan. Itu perlu dituliskan, dilarang membuang sampah sembarangan, itu kaku dan tidak universal. Nah, itu seperti aturan aja, memaksa. Ada dilarang kesannya. Tapi kalau kita mau yuk menjaga kebersihan kelas dan keindahan kelas, itu akan timbul keyakinan dari anak itu, dari dalam hati. Oh, kan saya itu kudu menjaga kelas saya, berarti itu sampah di luar tadi tempat sampah misalnya gitu. Lalu sedikit saja agar mudah diingat. Jadi uang orang itu panjang-panjang teh. Apa ya misalnya kalau di kelas, peraturan kelas apalagi biasanya yang suka ada di kelas yang bisa dirubah menjadi kesepakatan dan menjadi keyakinan. Jadi larang terlambat. Jadi apa kalau kesepakatan kelasnya? Bisa misalnya disiplin waktu. Berarti disiplin waktu itu datang, pulang, sudah include kan? Universal kudu datang dan pulang tepat waktu. Itu kurang praktis. Kalau disiplin waktu, berarti datang, pulang, dan pergantian jam sesuai dengan tepat gitu ya. Lalu kita beralih kepada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi inilah yang memang sedang disosialisasikan intinya kepada diri ya, yang harus kita laksanakan selama pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh dari menstabilkan identitas yang pertama, bahwa berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita maklumi bahwa berbuat salah adalah hal yang wajar. Misalnya, baik Bapak Ibu juga suka melakukan kesalahan. Ya, melakukan dengan pernyataan seperti itu adalah merupakan penekanan bahwa berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Dan yang kedua adalah tidak ada manusia yang sempurna. Bapak tahu kamu melakukan kesalahan, atau Ibu tahu kamu melakukan kesalahan. Tapi itu adalah suatu hal yang wajar dan bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Itu merupakan contoh pernyataan dari menstabilkan identitas.
Bapak Ibu juga pernah melakukan itu, melakukan kesalahan yang tadi ya. Dengan kita mengungkapkan pernyataan itu, berarti kita sedang menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak mau mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu adalah pernyataan-pernyataan dari kegiatan menstabilkan identitas. Lalu yang kedua dari restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh bentuknya adalah yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ketika misalnya seseorang melakukan kesalahan, si anak dipanggil, kamu tahu kesalahan kamu apa? Oke, itu hal yang wajar ya. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lalu ketika kamu melakukan tindakan yang salah, misalnya kita menanyakan, kamu kenapa sih melakukan kesalahan ini? Nah, itu adalah suatu tindakan yang kedua dari segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Atau bisa juga dengan kita mengucapkan, padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini ya. Nah, seperti itu. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Bisa. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu adalah bentuk pernyataan-pernyataan yang bisa digunakan dalam kegiatan validasi tindakan yang salah. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Misalnya, kita tanyakanlah kepada anak kita yang melakukan kesalahan. Apa sih keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati sebelumnya? Anak ingat-ingat, oh iya Bu, dulu tuh kesempatan kelas kita bahwa saya tuh harus disiplin waktu ya Bu, saya salah, saya sudah masuknya telat, nah seperti itu. Lalu yang kedua, nilai apa yang telah disepakati bersama? Nilai-nilai keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama? Jadi kita punya rule class yang sudah harus kita ingat dan anak juga ingat. Jadi tahu anak, oh ya, keyakinan kelas yang poin sekian Bu yang saya langgar misalnya. Lalu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah tindakan segitiga restitusi. Poin yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, itu adalah pemaparan mengenai segitiga restitusi. Jadi ada tiga. Yang pertama tadi adalah validasi menstabilkan identitas, validasi validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau diilustrasikan di dalam kelas dengan kita melaksanakan segitiga restitusi ini, bisa dilihat Bapak Ibu ya di dalam video berikut. Jadi mulai jam sekarang kok di waktu apa bikin satu? Nah, kalau yang sudah berbuat salah, berarti paham, itu lalu saya sadar saya melakukan kesalahan dan saya namanya manusia ada yang benar, yang orang pasti orang melakukan. Kalau kesalahan itu adalah hal yang harus dipenuhi, kita sadar bahwa itu adalah kesalahan, memperbaiki dan tidak mengulanginya. Saya belum tahu, apa maksudnya alasan kenapa memiliki kelas? Ya, sebetulnya tidak lihat untuk mengawalkan pelajaran. Jadi saya hanya merasa bosan dan hanya ingin melakukan. Dan itu saya. Sekarang tahu alasan kita memiliki kelas. Ada cara ini untuk memakai kesalahan. Jadi akan mulai lagi. Kan kita balik lagi berbicara mengenai kelas dan sekolah saya. Apa keyakinan yang menurut kamu tujukan? Yang saya lakukan adalah fokus dan kita mulai. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah
Randy kan memang keyakinan kelas kita tidak besar. Ini semua istilah dan Nah, sekarang mari kita meningkatkan keyakinan kelas kita supaya kita lebih lebih. Sekarang apa cara itu? lebih fokus dan nanti dalam belajar saya tidak akan berpikir pada saat yang belajar Terus pelaksanaan perencanaannya dan membantu dunia lain training para training mau memberitahu dan mengingatkan tentang keadaan pasien. Jadi sudah mau ketemu ibu, gimana kita bersama-sama untuk senantiasa memperbaiki kesalahan kita lebih baik ilmunya. Harus semangat untuk belajar dalam lagi usahakan ya. Salam dari sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Randy dari kelas 10 2. Hari ini saya telah melanggar keyakinan kelas yaitu main game pada saat pelajaran matematika berlangsung. Dan saya menyadari kesalahan saya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Yani yang telah mengingatkan saya tentang keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu contoh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Contoh tindakan guru kepada anaknya yang melakukan kesalahan. Jadi dengan menggunakan strategi 3 restitusi yang tadi 3 poin itu, jadi kita menanyakan dulu kepada anak itu kesalahan dia apa sih? Tadi ada gak guru bertanya atau bicara soal, kenapa kamu jangan main game di kelas? Ketika datang, tidak kan? Kan kamu tanya apa kata salah, jawab guru itu kan? Jadi ketika si anak datang itu, yang pertama ditanyakan adalah, kamu sehat? Kamu tahu nggak? Kamu kenapa dipanggil ke sini? Kalau orang yang anak yang melakukan apa sih dia akan sadar? Ya bu, tadi saya kecuali ada yang anak yang nabrak, nggak tahu, saya masa nggak punya dosa. Ada yang lempeng, oh berarti. Kalau ada orang yang seperti itu, biasanya biarpin gimana bu? Ada ya? Oh nggak tahu ya. Jadi dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Lalu biasanya yang dilakukan lagi oleh guru apa? Kesalahan yang dia lakukan. Karena ditanya berkali-kali nggak tahu gitu nggak sadar jadi kalau si posisi anak dia tidak menyadari kesalahannya, mungkin dengan kita melakukan pendekatan persuasi, membuka sedikit-sedikit, mungkin dia anak memang benar-benar lupa atau memang benar-benar tidak merasa. Ya. Berapa kesalahan yang dia lakukan, jadi bingung yang mana. Bisa. Karena terlalu banyak kesalahan, sampai saya bingung yang mana ya. Tadi di sini iya. Saking banyak dia berbuat kesalahan. Jadi di sini salah satu tugas guru ya. Jadi anak itu tidak sama. Jadi ketika dia sudah menyadari kesalahan dia, kita mulai itu namanya menstabilkan identitas. Lalu kita validasi tindakannya yang salah itu. Tindakan kamu itu salah ya, tahu kan? Ya bu. Jadi kalau kamu tahu udah salah, kamu mau bagaimana? Jadi gak perlu kita kasih tahu, kamu salah. Dia tahu gitu-gitu dia. Temenang saya gituan, ternyata kegandengan batu, kamu tinggal seperti itu. Kamu tuh main game di kelas, guru tuh diharap, kata itu ya. Iya. Loh, kamu tuh nilai itu halus. Kalau kamu mau mulai lagi, kamu itu dua. Gak perlu seperti itu bukan melakukan tindakan restitusi. Sudah aja, biarkan dia menyadari kesalahannya dia. Udah tahu salahnya? Kamu tahu kan kalau di kelas kita itu ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Ya bu tahu. Tahu bu. Kan bu biasanya keyakinan kelas disimpan itu ya di kelas. Kita pampangkan supaya apa? Supaya anak ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama yang harus dijalankan oleh guru dan murid, bukan kesepakatan kelas murid saja. Udah tahu. Lalu sekarang kalau kamu udah tahu, rencananya kamu mau apa? Ya bu maaf, jadi kedepannya saya gak gitu lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kamu akan lebih baik lagi dan kamu tidak akan mengulangi kesalahan lagi ya. Udah cukup seperti itu. Kita tidak capek memarahi,
Kita tidak harus berotot-otot, wah nafsu, gitu. Anak juga akan merasa dihargai meskipun dia melakukan kesalahan, karena dia mendapatkan perlakuan yang mengenakan meskipun sudah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, misalnya seperti itu. Ya, mungkin sampai di situ mengenai pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai diseminasi budaya positif. Sekali lagi saya tekankan, saya bukan mengajari Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu bahkan mungkin ada yang sudah menyelenggarakan kegiatan budaya positifnya di kelas. Jadi saya hanya membagikan berbagi pengalaman apa yang telah saya pelajari dan telah saya lakukan di kelas kepada anak didik saya. Jadi kalau saya melakukannya seperti itu ya Bu ya. Jadi saya videokan supaya bisa dilihat gitu. Karena saya juga sedang belajar. Saya dulu memang tidak seperti itu. Ketika ada masalah, ayo mana gitu deh. Datang ke barangan, oh main game. Oh tadi si bapak aduh kamu pelajaran. Nah itu. Tapi ternyata apa? Si anak tetap melakukan kesalahan itu lagi. Karena dia tidak merasa ada kesadaran dari dalam diri dia. Atau bahkan saya juga pernah melakukan memposisikan diri sebagai teman. Karena saya merasa saya tidak mau dimusuhi oleh anak, saya ingin baik-baik dengan anak. Bagi pada wali kelas, anak wali kelas itu ya, pasti kita akan bertindak sebagai teman. Tapi yang ada apa? Anak akan sangat bergantung pada kita. Bahkan ketika ada kenaikan kelas, ketika 10 ke kelas 11, saya mah gak mau ganti wali kelas. Saya mah pengen ibu itu aja wali kelasnya. Itu sudah terjadi kesalahan sebenarnya. Karena anak sudah bergantung karena si guru memposisikan dirinya sebagai teman. Atau bahkan sebagai pemuat rasa bersalah. Sering. Ya udah nggak saya diterima. Mau ngajar deh. Oh yuk. Ini kan anak-anak semua saya. Aduh, si ibu bunuh. Geram minta maaf. Sering ya? Atau pernah lah? Pernah. Oke, kalau kita mau belajar, saya tidak masuk kelas. Itu pernah juga kan? Jadi dari semua posisi kontrol guru itu sebetulnya semua pernah kita lakukan karena ketidaktahuan kita mungkinnya. Atau kita memposisikan sebenarnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Ketika anak sudah benar-benar dablek, jadi ketika masih mengejar kita udah mentok gitu ya, membuat rasa bersalah udah mentok, akhirnya udah jadi penghukum aja. Oke, besok kamu dipanggil ke BK. Kita nggak tahu BK mau ngapain gitu kan? Karena memang mungkin pendekatan BK ada pendekatan tersendiri gitu ya untuk guru BK. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan memberi saya kesempatan untuk berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai budaya positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.